Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di perkuliahan pengantar matematika ekonomi. Yang pertama, selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum wasyamakum. Saya Maulvia Harisambadi selaku dosen pengampu mau minta maaf jika selama ini ada kesalahan. Semoga kita kembali ke fitri ya, saling memaafkan, dimulai dari nol. Minggu lalu sebelum lebaran kita sudah belajar tentang persamaan persamaan linear. Nah, kali ini kita belajar yang depannya ada sistemnya. Jadi kita udah belajar persamaan linear itu, ternyata bentuk linear, dan ada beberapa banyak. Jadi dalam satu kasus itu menggunakan beberapa penyelesaian atau permasalahan. Lalu kalau sekarang bentuk itu untuk menyelesaikan suatu masalah, kayak pendahuluan. Di sini ada fungsi. Nah, ini ya bentuk persamaan linear ya. C dalam ekonomi dan bisnis sering disebut dengan kendala atau constraint. Jadi di sini sama dengan C. Jadi biasanya kalau dalam bentuk fungsi Y sama dengan misalnya kalau bentuknya seperti ini berarti min AX, misalnya min AX dari bentuk yang ini ya, dari bentuk ini dibuat seperti ini, berarti tadinya ada BY di sini, lalu AX pindah ruas plus C, Y-nya ini plus B, berarti ini dibagi B, nah ini dibagi B. Artinya di sini adalah fungsi kendala atau constraint, yaitu dalam ekonomi. Tetapi kalau dalam grafik, ini adalah naik turunnya dari grafik. Kayak nanti bisa kita cek itu naik turun apa yang dimaksud. Yang selanjutnya, yang kedua di sini dalam model ekonomi yang berbentuk matematis, fungsi kendala sering lebih dari satu. Jika setiap fungsi kendala dinyatakan sebagai suatu persamaan linear, maka himpunan persamaan-persamaan linear tersebut disebut sistem persamaan linear. Nah, seperti yang sudah tadi saya katakan, sistem persamaan linear itu terbentuk ya dari beberapa fungsi kendala. Jadi persamaan linear yang minggu lalu disebut, nah di sini dia muncul sebagai fungsi kendala. Selanjutnya, banyaknya persamaan dan variabel dapat dilihat dari jika terdiri dari M persamaan dan N variabel, maka dapat dinyatakan sistem persamaan linear ini adalah sistem X M kali N. Ya, itu hanya penamaan ya. Nah, di sini kita bisa melihat dari bentuknya. Jadi kayak gini. Pertama, ada fungsi kendala, lalu digambar. Nah, hasil gambarnya seperti di bawah seperti ini. Yang pertama itu ini perpotongan, artinya ini satu solusi. Jadi hanya ada satu solusi, yaitu di sini, di titik pertemuan atau cross sectionnya. Lalu yang kedua di sini ini sejajar. Artinya tidak ada solusi. Ini nggak ada solusi nih kalau misalnya sejajar. Yang selanjutnya, yang ketiga ini berhimpit. Artinya tak hingga solusi. Maksudnya apa, Pak? Solusinya tak hingga. Jadi solusinya ini sepanjang garis ini. Dari titik, misalnya saya membuat ini titik
Jangan X ya, A, B, C, D, E, F misalnya. Jadi dari titik EF atau FE ini adalah semuanya solusi. Ambil sembarang titik yang ada di sini, ini semuanya solusi gitu ya. Oke, itu kalau dilihat dari segi grafik. Jadi kalau bisa melihat, oh ini ada dua fungsi kendala, ini fungsinya akan memiliki satu solusi, tidak memiliki solusi, atau solusinya tak hingga, itu bisa terlihat gitu ya. Nanti caranya gimana? Berarti kalau ingin melihat di sini dari apa namanya? Sifatnya saja. Kalau misalnya berpotongan artinya dia gradiennya atau M-nya berbeda. Kalau sejajar sama berhimpit, gradiennya sama. Bedanya kalau sejajar ini cross sectionnya beda. Kalau sejajar cross sectionnya sama. Cross section itu maksudnya apa sih, yang tadi yang nilai konstanta sendirian ya. Kalau saya bilang secara matematik ini sendiri ya, ini konstanta. Nah, ininya harus sama. Kalau sama berarti dia sejajar, kalau beda berarti kalau sama berarti berhimpit, kalau beda berarti sejajar gitu ya. Kita lanjut. Oh, ini keterangannya ya. Tadi udah dijelasin. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ada 3 yang saya akan bahas kali ini. Ada 3 metode. Yang pertama metode eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga grafik. Tapi sebelum grafik nanti ada metode dari metode eliminasi dan substitusi yang digabung. Jadi nanti seperti apa, don't go anywhere, stay tune on this channel ya. Pokoknya seperti itu. Yang pertama, carilah nilai-nilai dari variabel X dan Y yang dapat memenuhi kedua persamaan berikut. Nah, ada contohnya seperti ini. Wah, ini ada dua fungsi kendala. Fungsi kendala pertama, kedua. Diminta untuk mencari penyelesaiannya, yaitu nilai X-nya berapa dan nilainya berapa. Kalau misalnya kita melihat ini bentuknya gimana ya, kita positive thinking saja, pasti ini penuh berpotongan ya. Kita bisa membuktikan misalnya 3x min 2y sama dengan 7. Tapi kalau misalnya soal seperti ini sih biasanya jarang yang akan berhimpit atau sejajar, pasti dia berpotongan karena mencari nilai x-nya gitu ya. Gitu. Sekarang 3x min 7 sama dengan 2y. Oke, berarti y sama dengan min 7 per 2, 3x per 2 ini dari y-nya ya. Kalau kita lihat yang ini, berarti 4x sama dengan min 2x plus 10. Nah, ini y ya maksudnya. Y sama dengan min 2 per 4x plus 10 per 4. Lihat, ini sama ini beda ya. Artinya dia pasti berhimpit. Gradiennya beda dan konstantanya beda, C-nya beda, ya udah pasti berhimpit ya. Oke, tapi kalau memang sekali lagi jarang kalau soal itu dibuat berhimpit atau sejajar kalau dalam ini ya metode eliminasi atau substitusi gitu ya, karena bahasanya tentang metode tersebut. Lanjut, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, memilih variabel yang akan dieliminasi. Oke, jadi sebelum dieliminasi sepakat yang mana yang mau dieliminasi. Langkah yang kedua, kalikan persamaan 1 dan 2 dengan pengali yang menghasilkan nilai yang pada koefisien variabel yang akan dihilangkan. Misalnya mau ngilangin X, berarti 3 dan 2-nya tujuannya biar sama. Jadi cari KPK dari 2 dan 3 yaitu 6 ya. Berarti biar jadi 6 di sini, berarti ini dikali 2. Ya, ini biar jadi 6 kali 3. Nah, jadi ini persamaannya semuanya ini dikalikan seperti ini. Jadi dilihat dari yang tadi. Pun untuk 2 dan 4. 2 dan 4 KPK-nya ya 4. Berarti yang atas itu kali 2, yang bawah kali 1. Gitu ya, ini contoh. Untuk X, ini contoh untuk Y. Seperti itu.
Dan lalu selanjutnya langkah ketiga, tambahkan atau kurangi sehingga variabelnya 0. Ya nanti kalau misalnya ini x-nya sama-sama dengan 6, ketika dikurangi kan ini apa? 0. Tapi kalau misalnya seperti misalnya mau menghilangkan y, ini kan tandanya beda, biasanya ditambahkan. Jadi kalau misalnya min 2 tambah ini gitu ya. Kalau sama itu dikurangi. Kayak kira-kira seperti itu. Kalau angka 4 sederhanakan. Oh ya, sudah sederhanakan. Pak, gimana Pak? Belum jelas. Oke, kita coba ya. Yang pertama, langkah pertama adalah dikalikan. Oke. Kalau misalnya yang positif agak cenderung gampang. Saya mau yang Y aja. Berarti yang Y tadi 2 dan 4 KPK-nya 4. Berarti 2 dikali berapa biar 4 ya. Ini positif negatif nih tidak terlalu masalah, nanti di pengurangannya aja ya. Berarti ini atas kali 2, yang bawah kali 1. Seperti tadi ya KPK-nya. Didapat berarti karena kali 2 semuanya ini dikalikan 2. 3x kali 2 berarti 6x. Lalu min 2y dikali 2 berarti min 4y. Lalu sama dengan 7. Ini sama dengan 7. Berarti 7 kali 2 14. Berarti sama dengan 14. Lalu di sini 2x 2x kali 1 ya, berarti ini sama ya, 2x plus 4y sama dengan 10. Nah, kita kurangkan atau jumlahkan. Nah, di sini kita lihat yang mau dieliminasi yang mana, x atau y. Tadi kan sudah sepakat yaitu y dieliminasi. Nah, kalau biar 0 gimana? Min 4 tambah 4y. Nah, benar. Min 4 dikurangi min 4y. Jadi 8. Salah. Berarti yang benar tadi jumlah. Jadi kalau misalnya tandanya beda, biasanya penjumlahan. Yang selanjutnya 6x ditambah 2x jadi 8x. 14 ditambah 10 ini udah 0 ya. Sama dengan 24. Berarti x sama dengan 24 per 8. Berarti x sama dengan 3. Oke, cukup sederhana. Oke, lalu yang kedua kita eliminasi yang kedua ya. Ini enggak ada tulisannya. 3x min 2y 3x min 2y sama dengan 7. Yang selanjutnya 2x plus 4y sama dengan 10. 2x plus 4y sama dengan 10. Oke, berarti di sini tadi KPK dari 2 dan 3 adalah 6 ya. Berarti 3x biar jadi 6. 6x berarti dikali 2. Dikali 2 ya, kebalik. Ini dikali 2 dikali berapa biar 6, berarti dikali 3. Oke, yang atas semuanya dikali 2. 3x dikali 2 berarti 6x. 2y dikali 2 menjadi min 4y. 7 jadi 14. Yang bawah dikali 3. 2x jadi 6x. Tambah 4y jadi dikali 3 ya. 12y sama dengan 10 yaitu 30. Nah, ini 6-nya tandanya sama, berarti dikurangi. Oke, ini 0. Min 4y min 12y jadi min 16y sama dengan 14 min 30 jadi min 16y sama dengan min 16 per min 16y sama dengan 1. Didapat x-nya sama dengan 3 dan y sama dengan 1. Cukup mudah. Dan mudah ya, memang mudah. Ini keterangan kalau secara ketikan yang diketik. Yang selanjutnya metode substitusi. Nah, di sini dengan contoh yang sama. Soalnya ya, contohnya sama, tapi kita kerjakan menggunakan metode substitusi. Nah, ini contohnya. Langkahnya oke. Contoh ya.
contoh berarti 2x min 3x min 2y sama dengan 7. 3x min 2y sama dengan 7. 2x plus 4y sama dengan 10. 2x plus 4y sama dengan 10. Betul. Nah, contoh metode substitusi. Nah, jadi ada dua persamaan seperti ini. Metode substitusi itu memasukkan. Jadi kita buat variabel bukan baru ya, kita ambil satu variabel sama dengan nanti dimasukkan ke persamaan yang satunya. Contohnya yang saran dari saya yang mudah-mudah aja. Contoh di sini 2y. Ini aja nih. 2x. Jadi semuanya nanti dibagi 2. Berarti x sama dengan aja ya. Oke, jawab. Ambil variabel yang mudah. 2x plus 4y sama dengan 10. Berarti 2x sama dengan min 4y sampai tambah 10. Nah, x sama dengan, ini dibagi 2 semua ya. Berarti min 4 per 2 ditambah 10 per 2. Berarti x-nya sama dengan min 2 plus 5. X ini disubstitusikan ke persamaan yang satunya, yaitu persamaan yang satu ya. Ini kan persamaan 2. Oke. Ke sini. Substitusikan ke persamaan yang lain. Nah, saya makanya yang lain karena ini persamaan 1, berarti ini ke persamaan 2. Persamaan 2-nya kita tulis dulu, 2x plus, kebalik ya, ini persamaan 2. Jadi kita masukkan ke persamaan 1. Nah, di sini persamaan satunya 3x min 2y sama dengan 7. Nah, 3x ini x. Oh, ini x. Nah, kita bisa masukkan. X-nya kita ganti min 2 plus 5. Min 2y ya ini. Waduh. Min 2y sama dengan 7. Kita rapihkan ya, sederhanakan. Jadi min 6y, betul ya, 3 kali 5 positif 5, positif 15, min 2y sama dengan 7. Yang ada y-nya tetap di kiri, ruas kiri, yang nggak ada ditaruh di ruas kanan. Min 6y, min 2y berarti min 8y sama dengan 7 min 15. Oke, min 8y min 8 berarti y sama dengan min 8. Saya nulis 18. Min 8 per min 8. Y sama dengan 1. Betul ya. Itu untuk variabel y. Nah, sekarang kita variabel x-nya. Karena jadi kayak gini, kalau misalkan mau mencari variabel y, berarti kita mensubstitusikannya variabel x. Nah, sama dengannya nggak kelihatan. Jadi sekarang untuk mencari variabel y, variabel x, artinya kita harus mencari variabel persamaan variabel y sama dengan dulu ya. Oke. Berarti kita tulis lagi 2x 3x min 2y sama dengan 7. 3x min 2y sama dengan 7. Lalu 2x plus 4y sama dengan 10. Betul ya? Oke. Dari sini kita buat cari persamaan y sama dengan. Nah, berarti kita cari yang y-nya dikit-dikit aja. Mau yang mana nih? Yang bawah atau yang atas? Yang bawah aja. Kayak yang bawah aja biar semuanya yang bawah ya.
2x plus 4y sama dengan 10. Yang ada y-nya taruh kiri aja. 4y sama dengan min 2x plus 10. Berarti y sama dengan min 2 per 4x plus 10 per 4. Oke, ini dimasukkan ke substitusikan ke persamaan yang lain. Nah, berarti karena ini persamaan 2, berarti ini dimasukin ke persamaan 1. Pak, bisa nggak dimasukin ke persamaan 2 lagi? Bisa, tapi hasilnya bukan solusi dari dua fungsi kendala ini, hanya fungsi yang pertama ya. Dan gak ada hasilnya, nanti muter-muter doang. Kayak gitu ya, jelas. Jadi intinya kalau misalnya mencari dari satu fungsi kendala, berarti dimasukkan ke fungsi kendala yang lain. Nah, berarti ini dimasukkan ke fungsi kendala yang pertama, yaitu 3x min 2y sama dengan 7. Sekarang y-nya yang didapat, yang diganti ya. Berarti 3x min 2, y-nya diganti menjadi min 2 per 4 x plus 10 per 4, nah sama dengan 7. Oke, 3x sama 3x min 2 dikali min 2 per 4. Oke, min kali min positif, 2 kali 2 4, bagi 1 1 x. Lalu min kali positif min 2 kali 10 20, bagi 4 5. Oke, sama dengan 7. Yang ada x-nya taruh kiri. 3 tambah 1 4x. Lalu sama dengan min 5 pindah kanan jadi positif ya, 7 plus 2. Oke, 4x sama dengan, kok plus 2 ya, plus 5 ini. 7 tambah 5 12, sehingga x sama dengan 12 per 4 atau x sama dengan 3. Oke, selesai. Didapat x-nya sama dengan 3 dan y-nya sama dengan 1. Cukup mudah, tapi ini agak muter ya. Yang ini ada metode substitusi yang tadi dijelaskan, campuran. Nah, ada metode yang cukup bijak untuk dipilih, yaitu campuran. Yang pertama kita cari menggunakan eliminasi terlebih dahulu seperti tadi. Misalnya yang mudah tadi 2 ini ya. Jadi kita tulis dulu lah ya. Jawab 3x min 2y sama dengan 7. 2x plus 4y sama dengan 10. Nah, ini yang mau dieliminasi yang mana? Oke. Tadi kalau di yang x, yang y-nya aja ya. Berarti y-nya karena min 2 sama 4, 2 sama 4 itu KPK-nya 4 ya, berarti yang atas saja, yang bawah hanya kali 1, yang atas kali 2. Menghasilkan 3x kali 2 6x min 2y dikali 2 min 4y sama dengan 7 kali 2 14. Bawahnya sama ya, kali 1 2x plus 4y sama dengan 10. Oke, ini didapatkan karena yang mau diituin y-nya dan beda, berarti ini ditambahkan. 6x tambah 2x 8x sama dengan ini 24, berarti x-nya sama dengan 3. Oke, didapat x-nya sama dengan 3. Lalu ini kan eliminasi. Nah, yang kedua, substitusikan x sama dengan 3 ke per 1 atau 2. Nah, di sini kalau sudah seperti ini dapatkan x, ini solusi umum ya untuk kedua persamaan ini. Jadi kita bisa menggunakan bebas fungsi kendala yang ada. Oke, karena memang solusi dari fungsi-fungsi kendala yang ada.
Oke, kita X-nya 3 yang hitungnya gampang. Oke, yang ini berarti 2X plus 4Y sama dengan 10. 2X-nya itu ganti 3 tambah 4Y sama dengan 10. Berarti 4Y, nah di sini 6 ya, tambah 4Y sama dengan 10. 4Y sama dengan 10 dikurangi 6. 4Y sama dengan 4, Y sama dengan 4 per 4 atau Y sama dengan 1. Didapat X sama dengan 3 dan Y sama dengan 1. Nah, di sini terlihat bahwa pengerjaan seperti ini lebih mudah ya, lebih cepat dibandingkan eliminasi saja atau substitusi saja. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah metode grafik. Oke. Kalau ya di buku sepertinya nggak ada, cuma kita gunakan saja grafik itu seperti ini, menggunakan diagram kartesius X atau Y karena ini fungsinya masih dalam bentuk X, Y. Kalau bentuknya yang lain misalnya seperti di matematika bisnis kan mau bukan X, Y, ya nanti sumbunya juga disesuaikan. Nah, jadi nanti kita buat garis di sini. Jadi seperti yang pertama, gambar pertama mana ya? Nah, ini kita lihat mencari titik ini. Nah, titik ini berada di mana gitu. Nah, kita cari. Oke, caranya kita oke ya. Sebentar. Kita lanjutkan. Nanti saya akan tunjukkan ya metode ini. Itu tujuannya untuk apa? Kita bahas caranya dulu. Oke, sekarang kita mencari garis ini di gambar di sini. Berarti kita harus mencari titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Oke, cari titik potong. Oke, dari yang X min Y sama dengan 2 dulu. Kalau di sumbu X, nah berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti X min Y-nya 0 sama dengan 2. Ya, X sama dengan 2 ya, berarti 2,0. 1, 2. Nah, di sini Y-nya 0, berarti di sini X-nya 2. Nah, titik sini. Lalu kalau sumbu Y berarti X-nya yang sama dengan 0. Oke, berarti di sini 0 min Y sama dengan 2. Artinya Y sama dengan min 2. Oh, ada di bawah. Nah, Y-nya 0, min 2. Berarti di sini ya. Oke, kalau kita tarik garis, kira-kira seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu untuk yang kedua ini, 2X plus 3Y sama dengan 9. Yang pertama, sumbu X atau Y-nya sama dengan 0. Artinya berarti di sini 2X sama dengan 9. Berarti X sama dengan 9 per 2 atau 4,5-an lah ya. X-nya 4,5. 3, 4, 5. Berarti di sini. Oke, lalu sumbu Y berarti X yang sama dengan 0. Berarti di sini kita ganti 0. 0 tambah 3Y sama dengan 9. Atau Y sama dengan 9 per 3. Y-nya sama dengan 3. Tingginya 3. Sini ya. Oke. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini garisnya. Lalu kita cari titik ini. Nah, kasih keterangan. Titik
penyelesaian. Oke, bentar saya lingkarin dulu, soalnya nggak muat. Titik penyelesaian ini dicarinya itu dari ini di persamaan ini ya. Kalau secara aljabar seperti ini caranya. Kita buat dulu menjadi sama dengan misalnya y sama dengan ya. Kalau misalnya x min y sama dengan 2 berarti min y sama dengan min x plus 2 atau dipositifkan dikali negatif ya. Negatif 1. Y sama dengan X min 2. Oke, ini yang pertama. Lalu yang kedua, 2X plus 3Y sama dengan 9. Berarti 3Y sama dengan min 2X min 9 atau Y sama dengan min 2 per 3. X min 9 per 3. Nah, dua persamaan ini disama dengankan. Oke. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Oke, kita selanjutnya ya. Slide selanjutnya Y sama dengan X min 2. Y sama dengan X min 2 dengan Y sama dengan min 2 per 3X. Y sama dengan min 2 per 3X min apa positif ya? Min positif. Nah, ini positif ya. Ini positif, ini positif. Positif 9 bagi 3, 3. Positif 3. Nah, caranya ini Y sama dengan Y kan. Nah, Y yang pertama kita ganti menjadi yang pertama yaitu X min 2. Y yang kedua ini yang kedua atau di sebaliknya juga nggak masalah ya. Min 2 per 3 X plus 3. Nah, ini taruh di kiri, yang ada X-nya di kiri. X ditambah 2 per 3X sama dengan 3 ditambah 2. Oke, berarti di sini 5 per 3X sama dengan 5. Oke. Berarti X-nya sama dengan 5 dikali 3 per 5 ya. Yaitu 3. Oke. X-nya dapat 3, kita substitusikan nilai X-nya ke nilai Y. Nah, ke sini aja ya. Berarti Y sama dengan ke persamaan yang pertama aja deh. X min Y sama dengan 2. Boleh sama aja. X min Y. X min Y sama dengan 2. Oke, sebentar baterainya habis. Nah, persamaan X min Y dengan persamaan ini kan sama ya, hanya secara aljabar ditukar-tukar. Jadi kita menggunakan persamaan yang awal juga nggak masalah, biar ngitungnya gampang. Berarti X-nya sekarang ganti 3, min Y sama dengan 2. Atau Y sama dengan 2, min 3, Y sama dengan, ini min ya, min 1 atau Y sama dengan 1. Oke, dapat ya. Ini menggunakan metode grafik. Dan sebenarnya metode grafik itu cara penyelesaiannya, kalau ini metode grafik tapi kita ngitungnya tadi menggunakan secara aljabar. Tetapi kenyataannya kalau metode grafik itu untuk menghitung di mata kuliah ini sih cenderung manual seperti tadi. Tetapi kalau misalnya metode grafik ketika menggunakan alat, kita bisa menggunakan ini X min Y sama dengan 2. Bentar. Sini X min Y sama dengan 2.
Ini garis ini, lalu 2x plus 3y sama dengan 9. 2x plus 3y sama dengan 9. Nah, metode grafik yang beneran grafik itu menggunakan atau mengandalkan gambar, sehingga kita bisa melihat, oh ini titiknya di mana, titik potongnya. Kayak kalau misalnya gambarnya karena ini otomatis, jadi cepat. Nah, perpotongan atau dua fungsi kendala ini memiliki persamaan atau hasil ya. Ini di sini, yaitu ketika x-nya 3, y-nya 1. Kita bisa melihat ini, oh 3,1. Seperti itu. Jadi metode grafik yang beneran metode grafik itu menggunakan ini. Nah, kekurangannya kalau misalnya menggunakan metode grafik secara manual atau kita menggambar di kertas itu nggak kadang melenyot gitu ya. Jadi jawabannya kurang tepat. Kalau menggunakan alat seperti ini cenderung lebih tepat. Gitu. Tapi kalau misalnya menggunakan metode grafik secara hitungan manual seperti yang tadi udah dijelaskan. Oke ya. Nah, yang selanjutnya adalah satu materi lagi, yaitu persamaan ketergantungan linier dan ketidakkonsistenan. Apa itu? Nah, yang pertama, apabila dua persamaan memiliki kemiringan yang sama, maka akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, kedua garis sejajar atau tidak memiliki titik potong sehingga tidak ada penyelesaian. Kedua persamaan ini disebut sistem persamaan yang tidak konsisten. Jadi nggak ada penyelesaian. Kalau yang kedua garis akan berhimpit sehingga penyelesaian dalam jumlah tidak terbatas. Kedua persamaan ini disebut sebagai sistem persamaan linear yang bergantung secara linear. Yang pertama tidak konsisten, yang kedua bergantung secara linear. Ini ngomongin apa sih Pak? Jadi ngomongin ini. Untuk yang pertama ini gambar A, ini berpotongan memiliki satu solusi. Kita bisa menyelesaikan dengan persamaan dengan eliminasi, substitusi ataupun campuran, dan satu lagi yaitu metode grafik atau menggambar. Nah, untuk dua gambar ini ada bahasannya kalau di buku disebut persamaan ketergantungan linear dan ketidakkonsistenan. Kalau yang ini tidak konsisten, jadi nggak ada solusi. Kalau yang gambar C ini saling ketergantungan dan solusinya banyak gitu. Lihatnya dari mana? Dilihat dari contohnya ini, contoh B. Dilihat dari titik potong gradien dan C-nya. Contohnya ini contoh yang pertama, 2x plus 3y sama dengan 7, 4x plus 6y sama dengan 12 di sini. Kita dari sini kita bisa melihat di sini ya, gambarnya seperti persamaan yang sudah dituliskan di sini. Ini didapat dari persamaan yang pertama, yaitu 2x plus 3y sama dengan 7. Kita buat supaya gampang melihatnya, membuat bentuk umum persamaan garis ya. Berarti y sama dengan bla 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 lah gitu ya kira-kira. Berarti di sini 3y sama dengan min 2x plus 7. Berarti y sama dengan min 2 per 3x plus 7 per 3. Oke, benar ya. Ini adalah nilai gradien. Ini adalah nilai konstantanya atau interceptnya. Ini untuk persamaan pertama. Persamaan kedua yang bawah ya, 4x plus 6y sama dengan 12 ini berarti menjadi 6y sama dengan min 4x plus 12. Berarti y sama dengan min 4 per 6x plus 12 per 6. Lihat ini gradien, ini konstantanya ya, interseksinya sama enggak? Oh, ternyata 16 per 2 sama dengan 2 ya. Ternyata didapat M-nya sama enggak? Sama ya, sama min 2 per 3. Sama, dan
interceptnya itu yang pertama itu ini 7/3 dan 2, sehingga beda. Ini artinya tidak konsisten. Tidak konsisten artinya tidak ada solusi. Kalau yang contoh selanjutnya, kayak cara pencariannya seperti tadi, ini dibuat bentuk umum persamaan garis. M-nya, ini interceptnya, itu pun ini gradien, ini intercept. Interceptnya sama-sama positif 5, artinya ini garisnya berhimpit. Nah, artinya kalau berhimpit, persamaan ini yang bergantung secara linear. Seperti itu. Lalu, ini adalah tugas dari pertemuan ini yang dikirim melalui link berikut yang akan ada di grup. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga kita dalam keadaan baik, sehat, dan tetap menjaga kondisi ya. Jikalau ada kesalahan saya mohon maaf. Ketemu lagi di minggu depan sesuai jadwal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.